Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aprida Hairustiawati, mahasiswa Pendidikan Kimia kelas B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari kimia fisik, yaitu sistem 1 komponen, sistem 2 komponen, dan sistem 3 komponen pada kesetimbangan fasa. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu nih apa itu sistem. Jadi, sistem merupakan bagian sesuatu yang menjadi pusat perhatian yang dipelajari. Terdapat suatu sistem yang bernama sistem heterogen. Suatu sistem heterogen ini terdiri dari berbagai bagian yang homogen, yang saling bersentuhan dengan batas yang jelas. Bagian homogen ini disebut sebagai fasa, yang dapat dipisahkan secara mekanik. Pada kesetimbangan fasa terdapat tekanan dan temperatur. Tekanan dan temperatur ini menentukan keadaan suatu materi kesetimbangan fasa dari materi yang sama. Selanjutnya, untuk syarat kesetimbangan fasa dari suatu sistem, yang pertama yaitu sistem tersebut harus mempunyai lebih dari satu fasa, meskipun materinya itu sama. Lalu yang kedua, terjadi perpindahan reversibel spesies kimia dari satu fase ke fase yang lain. Dan yang terakhir yaitu seluruh bagian dari sistem itu mempunyai tekanan dan temperatur yang sama. Oh iya teman-teman, terdapat beberapa istilah dalam kesetimbangan fasa loh. Fasa atau dengan simbol P, sering istilah fasa ini diidentikan dengan wujud atau keadaan suatu materi. Misalnya es yang berwujud padat, air yang berwujud cair, atau uap air yang berwujud gas. Konsep ini sebenarnya itu tidak benar, karena sistem padatan dan sistem cairan itu dapat terdiri dari beberapa fasa. Sedangkan gas cenderung bercampur sempurna, sehingga dalam sistem gas itu hanya terdapat satu fasa. Fasa dapat didefinisikan sebagai setiap bagian sistem yang homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas. Kemudian sifat fisik dan sifat kimia berbeda dari bagian sistem lain, dan dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain sistem itu. Contohnya, sistem satu fasa yaitu dua cairan yang bercampur homogen. Kemudian, sistem dua fasa yaitu cairan polar misalnya air dan non-polar yaitu misalnya minyak. Dan ada sistem tiga fasa yang berupa es, uap air, dan juga air. Bagian selanjutnya yaitu komponen yang disimbolkan dengan huruf C. Pengertiannya itu jumlah komponen suatu sistem dinyatakan sebagai jumlah minimum spesies kimia yang membentuk sistem tersebut dan dapat menentukan susunan setiap sistem fasa dari sistem. Contohnya di sini terdapat H2O yang dimana C-nya sama dengan 3 untuk perbandingan mol yang tidak sama dengan 1 berbanding 3 atau tidak dalam keadaan setimbang ya teman-teman, atau C sama dengan 2 untuk perbandingan mol sama dengan 1 banding 3 atau berada dalam keadaan yang setimbang pada sistem ini. Selanjutnya ada derajat kebebasan. Derajat kebebasan dari suatu sistem setimbang merupakan variabel intensif independen yang diperlukan untuk menyatakan keadaan sistem tersebut. Terdapat aturan fasa yang mengatur hubungan antara jumlah komponen, jumlah fasa, dan derajat kebebasan dari suatu sistem. Untuk contoh soalnya, dalam gelas tertutup terdapat kesetimbangan antara es dan air. Maka berapa derajat kebebasan sistem tersebut? Maka untuk menjawabnya di sini kalian tuliskan dulu ya rumusnya, yaitu F sama dengan C min P plus 2. Artinya jika pada temperatur tertentu maka P dan C pun akan dalam keadaan tertentu. Aturan fasa untuk sistem satu komponen. Untuk sistem satu komponen, aturan fasa berubah menjadi F sama dengan 3 min P. Karena suatu fasa itu tidak mungkin bernilai 0, maka derajat kebebasan maksimumnya adalah 2. Artinya, sistem satu komponen ini paling banyak memiliki dua variabel intensif, yaitu untuk menyatakan keadaan sistem yang berupa tekanan dan suhu. Selanjutnya ada sistem dua komponen. Sistem dua komponen ini dapat berupa campuran, fasa cair gas, fasa cair-cair, fasa padat cair, dan fasa padat-padat. Dalam diagram fasa untuk sistem dua komponen ini digambarkan sebagai fungsi komposisi terhadap tekanan atau suhu. Untuk aturan fasanya memiliki nilai F sama dengan C min P plus 1 atau F sama dengan 2 min P,
di mana salah satu variabelnya yaitu tekanan atau suhunya dibuat dalam keadaan konstan atau tetap. Sistem dua komponen cair gas ideal merupakan sistem yang terdiri dari cairan dan uapnya. Sistem dikatakan ideal apabila memenuhi hukum Raoult, yang dimana pada larutan ideal dalam keadaan setimbang antara larutan dan uapnya, maka perbandingan antara tekanan uap salah satu komponennya akan sebanding dengan fraksi mol komponen tersebut yang menguap dalam larutan pada suhu yang sama. Lalu jika ada pertanyaan, dari hukum Raoult terdapat perbandingan komponen yang sebanding. Jika larutan ideal yang keadaannya tidak setimbang, itu akan mendapatkan hasil yang seperti apa ya? Nah, kita harus tahu dulu nih bahwa campuran ideal dari hukum Raoult ini adalah sebuah campuran yang menaati dari hukum Raoult tersebut. Sebenarnya tidak ada campuran atau larutan yang bisa dibilang ideal sih. Bilang dia memasuki hukum Raoult tapi keadaannya tidak setimbang, yaitu akan mendapatkan hasil yang berupa larutan dan tetap campuran. Nah, untuk memudahkannya, terdapat contoh soal dari sistem dua komponen cair gas ideal nih. Untuk 3 mol aseton dan 2 mol kloroform dicampur pada suhu 35 derajat Celcius. Tekanan uap jenuh aseton dan kloroform pada suhu tersebut adalah 360 dan 250 torr. Bila larutan tersebut dianggap ideal, hitung tekanan uap larutan tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus mencari dulu nih jumlah fraksi mol dari tiap zat tersebut. Di sini fraksi mol aseton didapatkan 0,6 dan fraksi mol dari kloroform didapatkan 0,4. Kemudian kita langsung masukkan saja ya ke rumus untuk mencari komponen cair gas ideal. Di sini untuk tekanan totalnya tinggal dikalikan saja dari fraksi mol aseton dikali dengan tekanan uap aseton ditambah dengan fraksi mol kloroform dikali dengan tekanan uap dari kloroform tersebut. Dan setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan hasil tekanan uap sebesar 316 torr. Ada diagram fase cair-cair. Cairan campuran sebagian yaitu cairan yang tidak bercampur dalam semua proporsi pada semua temperatur. Contohnya heksana dan nitrobenzen. Ada temperatur komposisi, yaitu pada temperatur di mana mempengaruhi komposisi kedua fase pada kesetimbangan. Contohnya pada heksana dan nitrobenzen. Selain temperatur komposisi juga terdapat temperatur krisis. Pada temperatur krisis ini memperlihatkan di mana di bawah temperatur ini kedua komponen bercampur dalam segala fase. Contohnya air dan trietilamina. Dan jika ada pertanyaan, apa sih perbedaan yang spesifik dari sistem satu komponen, dua komponen, dan tiga komponen? Lalu pada temperatur krisis itu dijelaskan bahwa pada kedua temperatur tersebut memperlihatkan temperatur komponen itu bercampur dalam segala fase. Apakah temperatur ini hanya berlaku pada sistem dua komponen? Lalu bagaimana kedua komponen itu bisa bercampur? Jadi, kesetimbangan fase itu dikelompokkan menurut jumlah komponen penyusunnya, yaitu ada sistem satu komponen, dua komponen, dan tiga komponen. Nah, kesetimbangan antara beberapa fase itu dapat dinyatakan dengan besaran-besaran intensifnya, yang berupa suhu, tekanan, dan potensial kimia. Nah, untuk sistem satu komponen ini, aturan fasanya berubah menjadi F sama dengan 3 min P. Kemudian untuk sistem dua komponen digambarkan sebagai fungsi komposisi terhadap tekanan atau suhu. Untuk sistem tiga komponen sendiri mempunyai derajat kebebasan F sama dengan 3 min P. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan spesifiknya itu terletak pada aturan fasanya. Kemudian pada temperatur krisis dijelaskan bahwa pada kedua temperatur tersebut memperlihatkan temperatur komponen itu bercampur dengan segala fase. Nah, apakah temperatur ini hanya berlaku pada sistem dua komponen? Jadi hal itu menunjukkan di mana bahwa temperatur kedua komponen itu bercampur dalam segala fase ya dua komponen. Untuk contohnya dalam air dan trietilamina. Jadi pada proses pencampuran fase dari air dan trietilamina ini
berlakulah pencampuran dari kedua fase tersebut, sehingga disebut atau hal itu hanya berlaku pada sistem dua komponen. Lalu bagaimana kedua komponen itu bisa bercampur? Nah, tentu saja kedua komponen itu bisa bercampur karena adanya kesetimbangan. Nah, untuk contohnya jika dijumpai dalam kehidupan sehari-hari itu, ada dua macam logam yang dalam keadaan padat itu tidak bercampur, tapi ketika dicairkan keduanya itu akan bercampur, bercampur homogen membentuk satu fasa, seperti itu. Sistem dua komponen padat cair. Pada kesetimbangan fase sistem komponen padat cair banyak digunakan dalam sistem pembuatan logam paduan. Macam jenis kesetimbangan dua komponen padat cair yaitu 1. Kedua komponen misibel dalam fasa cair dan imisibel dalam fasa padat. Yang kedua, kedua komponen ini membentuk senyawa dengan titik leleh yang kongruen. Yang ketiga, kedua komponen membentuk senyawa dengan titik leleh yang inkongruen. Keempat, kedua komponen membentuk larutan padat. Dan yang terakhir, kedua komponen misibel dalam fasa cair dan misibel sebagian dalam fasa padat. Teman-teman, di sini juga terdapat sistem 3 komponen. Sistem 3 komponen mempunyai derajat kebebasan F sama dengan 3 min P. Derajat bebas tertinggi yaitu F sama dengan 3 min 1 plus 2 sama dengan 4. Derajat kebebasan maksimalnya adalah 2. Dianggap sistem terkondensasi, yaitu uap diabaikan. Dikerjakan pada suhu tetap, jadi hanya tinggal konsentrasinya saja yang divariasi. Diagram hanya merupakan fungsi komposisi. Umumnya, sistem 3 komponen ini merupakan sistem cair-cair-cair. Contohnya, campuran air, emulgator, dan minyak.